jam 1 siang sampai jam 10 malam saya di sini. Ya cuman kan sayangnya itu apa namanya, Malitoba itu nggak dijalanin gitu. Baru Pak gagal terus. Ya Allah, doain saya kenapa Pak biar bisa berhasil 41. 2 minggu jebol, 10 hari jebol, seminggu jebol, ada aja. Pengen langsam gitu, kalau pengen langsam bisa ada. Berarti sekarang siapa namanya ibunya? Namanya Nggak bisa diajak Krisnawati. komunikasi, nggak mau? Ditanya namamu siapa? Namanya Krisnawati. Dia ketakutan dia. Takut. Bu jangan takut-takut. Kenapa? Takut kenapa? Badannya ketakutan. Katanya pengen ke sini. Ini udah nyampe sini. Nggak mau yakin. Kenapa? Nggak usah takut. Kenapa? Yang dirasakan ibu apa? Apa yang dia rasain? Ya kamu rasain apa sekarang? Kamu rasain apa? Hah? Apa? Iya. Makanya jangan bandel. Gemeteran. Kebetulan. Yang suka minta bunga kandil ibu. Iya. Kenapa yang kok sukanya bunga kandil bu? makanannya gula merah. Nanti gula merah. Kenapa? Ditanya ya. Hah? Suka aja bunga kandil. Kan bunga dimasak harusnya kan, kalau nggak kacang panjang dimasak kan enak. Ini kan bunga. Gak enak kacang panjang enaknya bunga. Bunga eceng gondok kan ada. Sayur kangkung. Lah kalau bunga kandil masa dia dimakan mentah-mentah? Ya mentah pakai gula Jawa. Maunya begitu. Itu dari dulu Pak. Dari dulu. Oh. Sebetulnya kepengen kemari udah lama Pak. Tapi ya semua kembalikan izin dari Allah Pak. Ya. Kalau belum sampai tetap aja. Mm-mm. Kayak kemarin tanggal 30 sebelum Rebo Wekasan itu kan Pak. Sampai saya WA Pak Ustadz ya. Saya mau kemari. Mumpung ada hilang. Nggak ada. Marah-marah. Terus saya kok lama banget sih? Kalau masalahnya itu kan bukan urusan beliau-beliau. Itu haknya beliau lah saya bilang. Masa kita tahu orang belum pulang, acaranya ya tunggulah sampai pulang. Tadi gitu maksain. Dilarangnya ada aja, hanya halangannya Pak. Kalau saya cerita Pak, kartu itu kan harus diisi pulsa Pak untuk kereta. Iya kan? Pakai kartu itu. Pertama saya isi mau. Giliran kedua uangnya diambil, tapi nggak mau isi ke kartu. Saldonya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ini mau keselempet. Minum dulu, udah minum. Itu nggak usah takut, nanti ini aja. Jangan ngalamun, jangan sering. Suka ngalamun kayak gini di rumah. Kalau lagi umat begini Pak. Kalau lagi ininya ini gitu. Ininya ini apa maksudnya? Pas istilahnya yang mungkin yang Indonesia gitu loh Pak. Itu kan rambutnya dicabut itu Pak. Sampai habis begini masih kayak begini. Cabutin. Botak. Sampai marah-marah. Belakangnya panjang, tapi ini depannya Pak segini. Sampai yang marah-marah. Terus saja. Kalau marah-marah kenapa emang bu? Marah sama siapa? Sama bapak. Nah, kenapa bapak ini marahnya? Ditanyain jawab. Bapaknya galak sih. Ya. Romantis dia pak. Harus romantis. Ditanya aneh-aneh aja ya, saya kan nggak turutin. Kalau minta misalnya ayam geprek ya, kalau ada duit kita beli ini ya. Ditanya gituan ya saya galak. Itu malah kasih ke Pak Kembonja nggak mau, makanya gituan. Sudah lama bu suka sama bunga kandil itu? Awalnya gimana kok bisa suka sama bunga kandil itu? Sadar nggak ibu waktu kumat itu? Enggak. Pas sampai membakar rumah Pak. Waktu kasih kita nih, udah bolong begini Pak, udah bekas kebakar. Sampai saya marah-marah Pak. Ya gimana nggak marah, orang ini udah hangus. Nah kalau kebakar rumah orang habis di situ.
dia. Kalau saya kerja, sampai kebakar mas, lebar gini. Oh gitu. Nggak tahu kan. Terus kan ibu sudah datang ke sini, alhamdulillah sudah silaturahmi ke sini. Nanti waktu ibu pengen datang ke sini pengen bagaimana? Gimana? Udah capek. Duduknya maju sini. Jangan, nggak usah takut, nggak apa-apa, nggak ada apa-apain di sini. Sini nggak makan orang. Nah, nggak makan orang. Nggak makan orang. Udah capek katanya Pak. Sudah capek. Ibu nggak, coba tatap mata saya coba, matanya ke sini. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti jasadnya sudah capek, udah capek, nggak mau dikuasai sama hal gaib lagi. Dulu ceritanya bagaimana itu? Kok bisa dikuasai itu? Ya karena dia menjaga. Bukan, dulu ceritanya gimana kamu bisa begini. Ah. Jadi awal Dulu di mana? Awalnya dulu. Ya dulu ya emang saya dimandiin sama orang pinter. Dimandiin. Yang namanya Bu Siti. Oh, tapi tinggal dimandiin sama beliau dengan tujuan Tujuan supaya saya tuh ya waktu itu kan jaga dia Pak. supaya saya ada yang saya tuh emang ada seseorang yang saya kejar supaya dia tuh senang sama saya. Oh. Jadi yang naruh titipan dari dia itu Oh. semacam jin yang titipan dia itu udah jin perempuan, emang satu udah keluar sama dia. Jin perempuan satu ini Belum. Jadi ya. Jadi yang minta bunga kandil setiap hari itu berarti ininya. Ini ibu siapa namanya? Ibu Krisnawati. Sudah ikhlas semua ya? Ibu menyesali perbuatan itu semua? Karena manusia itu tidak boleh bersekutu dengan bangsa jin. Dia pengen pakai jin Bapak. Oh. Capek begini terus. Ya, ya sudah kalau nanti ibu sudah ikhlas, karena kan dulu ada ada keinginan, Ini ya nggak apa-apa. pagi sendiri. Sekalian siapa ini ditanya? Kenapa ketawa? Pagi sendiri. Siapa? Siapa ini? Oh. Gak apa-apa, Bu Krisnawati dilepaskan aja, biar dikuasai sama bangsa jinnya, biar saya yang ngomong sama jinnya, biar saya yang mau ngomong. Saya mau nyampein pesannya Bu Krisnawati, udah gak mau diikutin lagi. Kamu saya udah nyaman juga dari itu. Udah nyaman? Kamu udah nyaman di badan itu? Iya. Salah Pak. Kalau Yang bangsa jin ininya yang jepit. itu tidak boleh Gimana? mengganggu manusia, apalagi sampai masuk dalam jasad manusia. Oh, Iya, kamu jangan ikut campur ini urusan saya. Loh, saya nggak bakal ikut campur urusan kalian. Asal kalian Biar juga jangan mencampur urusan manusia. Saya nggak bakal ikut campur. Kalau kalian ikut campur urusan manusia, berarti kami juga ikut campur. Kamu dari mana? Jin dari mana? Jin dari mana? Rumah kosong. Tanah Tanah kosong di bawah kemana? Terus kok bisa masuk ke jasad ibu ini? Ya, biasanya tuan saya. Disuruh katanya mau ini benar. Yang mandi itu
Udah lama kan? Bagian juga nggak tercapai keinginannya. Ya, sebelum saya mau keluar sebenarnya anak saya itu betah di Bandung. Ya pindah di pohon pisang apa gimana dalam hidup manusia. Dan sini dan jasadnya aja. Minjem jasadnya saat juga tidak boleh. Sekarang jadi suka makan itu siapa itu? Ya saya lah. Oh kamu. Kita kan lewatin jasadnya manusia kan nggak makan seperti itu. Tadi ketawa-tawa. Saya setiap hari saya harus minta sama dia tapi tidak turuti. Ya iyalah, benar suaminya orang mintanya bunga kandil. Iya yang bilang. Kenapa? Orang diriku. Ya udah benar, dihalangin, jangan diturutin kalau minta yang aneh-aneh. Kamu sosoknya seperti apa? Tinggi. Oh, besar. Kamu udah boleh bukan dasar manusia. Sudah waktunya kamu keluar. Dan ibu ini sudah nggak mau lagi berhubungan dengan kalian. Ya. Ya harus tetap bersama aku. Karena dia udah bikin perjanjian dengan guruku. Gurunya sudah meninggal, Pak. Ya, jangan. Guru saya udah meninggal tapi perjanjian itu tidak bisa ada yang menghalanginya. Ya kalau mau berjanji sama gurumu saja yang udah meninggal, jangan sama manusia yang masih hidup, kasihan. Ada berapa di dalam jasad ibu ini? Ya, Dua. Siapa lagi satunya? ya, teman saya. Siapa? Pengikut saya. Oh, pengikut-pengikutnya kamu banyak? Ada berapa? Itu yang saya bawa. Satu. Yang lainnya? Di mana yang lainnya? Karena orang Di tanah kosong yang tadi itu. Ya udah gini aja. Kamu sama pasukan kamu yang ada di sini di tubuh ibu ini kembali ke tanah kosong saja sana. sudah nyaman. Hah? Sudah nyaman di badan ini. Nyamannya kenapa? Kenapa di badan ibu ini kenapa? Kok buat kamu nyaman tuh Karena saya alasannya? bisa makan daun masukkan itu. Oh, cuma makan aja. Nanti dikasih makan kamu di tanah kosong itu. Bantuan saya menjaga. Kamu sudah berapa tahun di tubuh ini? Sudah lama. Kamu sudah makan berapa rusuk ibu ini? Bisa kepengen aja. Kalau di depannya kamu makan rusuk emaknya, Ya, sudah berapa yang kamu makan? satu. Baru satu. Kalau ibu ini dulunya ikut perjanjian tapi karena tidak tahu dimandiin, ternyata ada perjanjian dengan golongan dosa. Kalian kan tidak tahu ibu ini, jadi jangan salahkan ibu ini. Saya suruh bedakan ke Tuhanku untuk meminta agar dia bisa menjaga dirinya agar supaya seorang lelaki yang mau sama dia. Ya kan karena kesalahan dulu tetap tidak tahu. Sekarang ibu ini mau bertobat dari kesalahan itu. Datang ke sini lewat wasilah kami. Kami tidak bisa apa-apa. Kami akan bimbing ibu ini untuk bertobat kepada Allah dan terlepas dari perjanjian-perjanjian dari bulan bangsa kalian. Iya. Kenapa? Dan kamu tidak boleh selamanya di tubuh manusia. Dia tidak boleh keluar dari sini. Hah? Dia tidak boleh keluar dari badan anak ini. Siapa yang tidak boleh? Siapa? Siapa aja yang bisa. Ah. Berarti mau tidak mau kamu keluar harus dipaksa. Hah? Kalau nggak mau keluar sendiri dipaksa.
Kalau sudah dipaksa nanti beda urusan. Anak turunan kamu juga akan dimusnahkan. Kapan ya ini? Saya langsung ditayangkan. Karena dia bikin perjanjian dengan diri saya. Ya, saya paham. Perjanjian itu nanti akan kamu putus. Akan kamu putus dengan manusia ini. Ibu, jasad ibu ini dan juga guru kamu. Walaupun guru kamu sudah meninggal. Ya, ibu ini mau menjalankan, mau mendekatkan diri kepada Allah, sudah tidak mau lagi berhubungan dengan masalah kalian. Kalian juga harus mengerti, karena kamu, bangsa kalian dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau Bapak bisa membawa saya izin dulu dengan Tuhan saya. Saya izin ke Tuhan kamu. Tuhan kamu sudah meninggal loh. Masa saya harus Hah? Tuhan kamu sudah meninggal loh. Oh. Ya berarti kan bukan ke Tuhan kamu izinnya. Dialah yang bisa masuki diriku ke badan ini. Oh, ini dia. Berarti kuasa Tuhan kamu abaikan. Hah? Padahal Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kamu diciptakan oleh Tuhan. Itu Tuhan kamu yang sosok besar itu. Yang meninggal. Yang dukunnya itu. Wanita itu siapa? Berarti Kodamnya. Dia sudah meninggal. Yang dulu mandiri dia. Yang ngisi di. Belum kenal saya, Pak. Oh, belum pernah. Dimandiin pakai apa sih dulu kok kamu bisa masuk ke jasad manusia ini? Bukan urusanmu. Ya siapa tahu nanti paginya mau ikut mandi juga. Ya kamu keluar aja baik-baik dengan pasukan kamu, jangan ganggu keluarga ini lagi, keluar dari jasad ibu ini lah. Terus maunya gimana? Namanya siapa? Di besar? Enggak dari. Saya mau ngobrol sama Tuhan kamu nih. Saya mau ngomong, mau dikeluarkan. Nih ya, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan. Ah, Tuhan kamu lagi disiksa gimana mau ngobrol? Dia namanya siapa deh? Namanya siapa? Perbuatan Siti. Namanya Siti. Hah? Siti. Ibu Siti. Iya. Siti. Kamu ikut disiksa aja berarti. Siti. Siti apa? Siti Roaina. Berarti kamu menyesatkan manusia itu namanya. Sama Tuhan kamu juga menyesatkan manusia itu. Iya. Oh. Berarti kamu ya harus dikeluarkan. Tapak saya nggak perlu izin sama Tuhan kamu. Kamu mau disiksa kayak Tuhan kamu berarti? Gak mau. Nah ya udah makanya, udah sesuai dengan takdir Allah saja. Jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tuh sudah jelas. Enggak ada ampas. Sudah sesuai dengan Ampasnya lalu juga. takdir Allah saja. Manusia Jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Bukan malah menguasai jasad manusia itu. Kamu bersemayam di bagian mana? Di tubuh ini? Ya? Kamu ada di mana? Saya pernah Di kepala. Rambutnya dicabut. Copot. Rambutnya Kayak bisa gini, Pak. Dicabutin. Kayak gini, kayak gini. Sampai botak. Begini nih. Terus sekarang gimana kamu nggak mau keluar? Kamu intinya mau dapat makan kan nanti saya kasih makan kamu.
Nanti dapat makan kamu kalau nanti ikutin arahan dari kami. Bohong. Kamu mau mintanya apa? Bunga itu lagi. Itu udah diambilin cabai yang ini aja. Cabai setan. Cabai setan ini sama-sama setan ini. Nanti dapat makan kamu. Kalau urusannya makan. Mau saya kasih makan? Kasih minyak gaharu aja. Oh ya, minyak gaharu mana coba? Ini makanan paling enak nih. Nanti kalau kamu mau suka, Itu kamu di buat atas. di desa sini ya. Oh, gimana? Itu bukan makanan saya. Ya nanti dilihat dulu. Lebih enak dari bunga kantil. Ya, Kayak ini aja, ini Loro Kidul, filmnya Susana, filmnya Bunga Kantil. Kamu asalnya dari mana? Bukan dari Tanah Kosong itu kali? saya tidak tahu. Saya bisa dikirim ke anak tua saya. Oh, dikirim-kirim gitu. Uang kamu suka ngirimnya. Nah, nih makanan buat kamu, nanti dimakan. Mana tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi makanan terbesar di alam jin. Ini tangannya. Cobain dulu. Nah, kok Itu paling enak itu. jadi makanan paling enak. Coba, nah. Gimana? Enak kan? Mau kayak gitu? Mau? Gak bakalan habis itu sampai kiamat. Sampai kiamat nggak bakal habis itu kalau kamu Banyak. arahan dari kami nanti. Jadi setiap hari itu kamu makan terus. Enak ya. Ya biar jadi enak. Gimana? Mau? Sudah, nggak usah banyak-banyak nanti kenyang kamu. Enak baunya. Ini kasturi apa? Gaharu. Gaharu. Gimana? Gaharu. Mau? Macam-macam. Mau kok geleng? Mau apa enggak? Mau. Oh ya sudah kalau mau, alhamdulillah. Nanti kamu ikutin kata-kata saya, ya. Biar kamu tidak ada hubungan lagi, tidak ada perjanjian lagi dengan manusia manapun. Biar kamu hidup sesuai dengan takdir Tuhan. Walaupun beda alam, ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang ikutin kata-kata saya. Nah, suami istri, jabat tangannya. Itu suaminya jabat tangannya. Nah, ikutin kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikutin. Yang keras. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah. Kutu saya di sini harus ini kan sampai
dipakai. Gimana rasanya sekarang? Rasanya gimana? Ya. Coba lihat bentuk jasadnya. Ada perubahan apa enggak? Jadi apa? Hilang. Keluar. Ya, udah pulang, udah pergi dia. Kalau udah makan udah disempurnai. Tapi rugi. Masih ke bawah. Masih. Yang dimakan itu semuanya. Iya. Rugi aja gitu sih. Gimana Bu rasanya sekarang? Kelihatannya, pandangannya senyap. Ya. Bisa mata. Bisa mata, zikir Allah dalam hati. Allah, Allah, Allah. Terus zikir Allah dalam hati pertahankan. Allah, Allah, Allah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu masih ini. Masih ada ya. Allah, Allah, Allah. Terus zikir Allah dalam hati. Allah, Allah. Terus relax. Tarik nafas dari hidung. Gerakan mulut. Sambil zikir Allah dalam hati. Allah. Kalau tarik nafas dari hidung. Lagi. Gerakan mulut. Lagi. Ulang lagi. Terus sampai relax. Tenang. Tenang. Nah, keluarkanlah mulut. Lakukan itu berulang-ulang. Terus tarik nafas dari hidung. Keluarkanlah mulut. Lagi. Ya, terus lakukan itu sampai tenang, sampai relax. Ya, biar tenang. Ya, itu lakukan itu terus, tarik nafas dari hidung. Ya nanti kalau udah dia udah selesai, udah merasa enakan, baru suruh. Sampai dari awal dan jadi Tapi kalau dia kuat malah bisa bangkit lagi. di sana Bu Krisna dipanggil Bu Krisna ya. Bu Krisna. Nah, minum dulu. Nah, minum. Ya, ini. Minum dulu. Dulu. Ya. Gak apa-apa minum. Stop dulu. Gak apa-apa, namanya juga dulu kan kita tidak tahu bahwa ternyata kita punya cita-cita, punya keinginan. Terus lewat perantara syariat, ternyata syariat ini dibantu dari program Pak Haji, kita melakukan mandi segala macam di luar. Ternyata mengikat perjanjian, kan kita tidak tahu. Iya, karena tidak paham. Akhirnya efeknya banyak. Akhirnya kan ya dengan cara seperti ini Allah menuntun. Akhirnya kan nyari gimana caranya biar sembuh. Akhirnya sampai di sini dan nanti diarahkan tetap untuk menjalankan sholat, zikir. Itu paling penting, itu benteng utama dalam diri kita. Biar nanti kuat, enggak. Nanti kita bantu bersihkan semua bekas-bekas kotorannya, bekas-bekas ikatan perjanjiannya yang di dalam ini nanti dibersihkan. Dia kayak Mas juga kan mungkin gitu dulunya apa pernah mencari penglaris ataupun punya jimat atau punya apa itu bisa menutupi usaha. Itu terus terang aja gitu kan kalau memang sudah pernah istilahnya ke orang pintar terus dikasih anu kita nanti biar terungkap. Nah itu mereka bisa menghalangi usaha kita. Masih pernah kalau beberapa kita cuma kasih air doang. Kasih air doang, nggak dikasih jimat ataupun apa gitu enggak. Jadi medianya media air doang. Kalau kayak di
dimandiin atau diritual, dirajah enggak? Dipasang susu gitu. Aduh dalam banget. Iya, maksudnya kan suka ada yang terjadi seperti itu Mas, sampai nekat istilahnya. Ya usahanya lancar lah Iya, ya. Gitu ya. karena kan kita nggak tahu kan, dulu kan pengennya intinya pengen Iya, usahanya usahanya lancar gitu. Ya. Iya, iya tapi saya nggak mau masih dekat itu saya nggak mau. Ya ini Dulu enggak. bagus Cuma alhamdulillah. sadar cuma itu insya Allah setelah saya sulit. Iya. Cuma dari itu saya nggak mau. Enggak. Awal ini kan ini usahanya dari ibunya. Iya. Iya. Ibu turun ke ini gitu. Jadi Oh, terus orang tua saya. nerusin ya. Orang tua saya Iya, hanya Bapak hanya saya, nerusin. kalau nggak tahu kalau orang tua saya nggak pernah tahu. Bapak saya tuh saya meninggal, tinggal mama kasih sendiri, akhirnya saya resign dari kerjaan, fokus ke warung. Awal-awal sih alhamdulillah lancar. Iya. Di sini jadi hangat. jualan sebuahnya untuk 6 orang. 70.000 Apanya? dapat jualannya 70.000. Pernah saya melihat, cuma saya nggak ngomong sama dia. Itu dari habis maghrib Pak Ustaz sampai jam 10 itu hanya satu piring. Saya nggak sendiri. Saya coba ngurus dada aja. Saya mau ngobrol, saya nggak enak. Pernah. Saya kan kalau habis jam malam di belakang warung itu ya. Satu masalah bab rezeki sudah sering saya. Ini kan masalah bab rezeki ya. Rezeki seseorang mau usaha nasi goreng, mau usaha karyawan, dealer segala macam itu kan pastilah sebab rezeki datang ya. Ini bab rezeki. Rezeki itu bisa tertutup oleh dosa kita. Dosa kita bisa menutup rezeki. Jangan cuma gaib aja. Rezeki terhambat karena kesalahan kita, dosa-dosa kita. Itu siap sering terjadi seperti itu. Jadi budaya oleh bangsa jin, ditutup sama si Anu, padahal kesalahan kita, dosa-dosa kita. Bisa seperti itu. Ya sudah sumber duluan. Ya, kita udah berangkat tuh apa permainan iblis. Jadi kalau bisa kita lari dulu ke dalam diri kita sendiri. Kenapa kok rezeki saya usaha ini terlalu susah, begini juga susah. Kenapa ada apa dengan saya? Coba introspeksi diri kita. Bagaimana sholatnya, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Seringnya di situ. Makanya di sini diarahkan untuk bagaimana sholat secara syariat hakikat, wudhunya. Terus tentang mandi tobat, amalin tobat itu yang paling utama. Kenapa kami arahkan itu? Karena itu kalian sendiri. Jika segala dengan sungguh-sungguh itu, insya Allah itu akan membuka semuanya. Kita bertobat kepada Allah, minta ampun sama Allah, dosa-dosa kita minta ampun sama Allah. Entah itu perantaranya masalahnya apa. Kalau sudah bertobat, tobatnya diterima oleh Allah, ya mau apa aja ya enak. Itu bab rezeki, bab apa kali ini. Makanya di sini, waduh udah gagal berapa kali mau ditobat? Banyak. 3 kali atau 4 kali nggak tahu. Tapi nggak sungguh-sungguh. Ini aja sih Pak, pengen sampai makanya saya bilang, udah sampai 2.500 nih alhamdulillah. Pengen bersih lagi, mata mau keburu begini Pak. Udahlah. Sungguh-sungguh kalau yakin, sungguh-sungguh benar-benar ingin mendapat ampunan Allah, pasti akan dimampukan. Sungguh-sungguh. Dan ini bukan hanya selesai di dunia saja, tapi sampai akhirat akan berhubungan dengan rezeki. Saya pengen gitu Pak, bisa kayak orang-orang lah gitu ya, pengen full. Ya istilahnya saya juga sadar ya Pak. Istilahnya sama lubang umur udah nggak jauh lah katakan. Umur udah 60 Pak ya. Kamu mau coba dong? Hah? Coba. Nanti minta ini Pak, Apa itu? kertas panduan ini kan ada. Minta lagi. Saya belum pernah dikasih. Belum pernah dikasih? Belum. Paling WA doang dulu. Pernah di WA. Nah, nanti sekalian tentang tata cara sholat dan tata cara wudhu. Sholatnya sama, cuman di sini diajarkan syariat hakikat sholat, lahir batinnya sholat, dasarnya sholat, nantinya sholat, pikirannya sholat. Nanti kalau ada yang mandi amal tobat itu nanti dijelaskan juga, dikasih juga kalau mau, tapi dijalankan dengan sungguh-sungguh. Ini sama juga dengan penglaris loh. Cuma dalam syariat Islam nggak keluar dari syariat Islam amalan tobat ini, karena kalau Allah sudah menerima tobat kita, Allah mencintai orang-orang bertobat. Nah kalau sudah dicintai sama Allah,
mau usaha apa? laris, Nah, seneng. Orang itu suka sama kita, merapat ke kita. Berapa kali saya gitu mali ke Pak ya. Istilahnya saya kerjain itu pengen ya Allah kasih kemudahan kepada saya. Tapi ya mungkin nggak ngerti juga ya Pak ya. Udah boleh berapa lama nih, udah kayaknya pengen bangun apa tuh belum dibuat Pak. iya. Ini penglaris dalam syariat Islam membuka rezeki. Kita minta ampun sama Allah, dosa-dosa kita minta diampuni, kesalahan kami ya Allah dari masa dulu sampai sekarang saya minta ampun, saya lupa sholat, saya lalai sholat, saya dosa ini, minta ampun sama Allah. Ini dosa-dosa ini bisa mengatur rezeki. Iya. Ya walaupun misalkan contohnya dulunya yang dulu pertama awal jualan itu memakai penglaris dari luar syariat Islam, nanti akan terbersihkan, Dengan menyingkir, kita zikir di karena situ. kita udah punya cahaya untuk membersihkan mereka. Nyingkir mereka itu akan tidak betah di dalam lapak kita itu karena menutup gitu. Seperti itu. Jadi intinya mah harus menjalankan kalau bisa. Pokoknya, kuncinya kalau sudah diterima tobatnya Allah, dicintai oleh Allah yang maha kaya, yang punya dunia ini. Apa? Yang penting sungguh-sungguh nangis. Pengen ya Allah suruh Pak. Iya. Saya biar ngebangun dari sini. Biar pulang dari sini tuh oleh-olehnya itu Pengen dunia saya akhirat. begitu. Tapi ada satu hal Pak yang mungkin gak banyak saya bisa orang. Saya KTP terakhir hilang, itu saya nggak pernah mungkin nih Pak. Kenapa saya begitu? Karena di KTP terakhir saya bikin itu waktu di kelurahan itu kan foto. Kenapa kok ada gambar kami di sini? Tapi di fotokopinya saya cuma bawa fotokopinya aja Pak sampai sekarang. Asli saya nggak mungkin lagi tato. Ya kayak seperti trauma gitu muncul Pak. Oh, fotonya ada tanduknya. Kecil dua sini Pak. Demi Allah suruh saya nggak bohong. Nih Pak. Itu Tapi tanpa saya- disadari. Lihat fotonya ada tanduknya. foto asli saya di apa namanya di Sudah sampai ke benar Pak. Nih perhatiin baik-baik Pak tuh. Ada tahu kecil gini Pak dua. Iya. Cuma kan ini foto hitam putih ya. Iya. Jadi walaupun hitam putih kayak nomor. Kalau aslinya warna biru Pak, kan KTP asli Iya. biru. Kan terus gambar kita kan normal gitu ya, karena di belakang ini kayak seperti kayak zina gitu. Begitu jadi, ih, apa itu sih bilang? Ada tarik dua, ini harus lo kayak Pak. Yang berarti masih kelihatan. Oh, ada. Sampai sekarang saya nggak pernah mau bikin lagi. Tuh, jadi saya bilang ya Allah kenapa saya nggak bisa sholat seperti ini? Apa ada faktor ini yang menghalangi saya? Demi Allah Pak, saya akan datang sama saya. Pengen saya kayak orang sholat itu bisa pamit. Tapi nanti Minum tuh air. iya, naik, nanti turun, naik, nanti turun. Biar, aduh itu mau makan siang dulu, makan dulu. Nah, iya itu. Iya kan Pak? Itu yang bikin saya jadi trauma bikin KTP Pak. Enggak, itu emang fotonya enggak pakai apa-apa kan? Enggak, begini aja. Iya. Belakangnya tirainya biru gitu kan. Rambut biasa pendek ya? Rambut biasa pendek, kok tahu-tahu di sini Nongol. nongol dua gitu loh Pak. Itulah pertama kali apa ini tanduk iblis. Ya Allah ya Rabbi, apa emang benar di badan saya ini ada banyak iblisnya yang ganggu ibadah saya. Nah kan dasar patokan ini Pak. Ada gambaran itu ya. Iya, dari situ gimana cara uang ini gitu loh Pak. Itu aja dari dulu Pak. Itu nggak tahu pasti. Nanti gini di rupiah semuanya, rupiah ibu bapak masuk rupiah. Nanti setelah di rupiah pulang dari sini nanti diarahkan untuk tentang sholat. Jadi jaga sholat. Paling penting sholat aja. Udah gimana caranya saya harus menjalankan sholat lima waktu mau supaya apa saya masalah. Karena ini dasarnya itu. Dan kalau seumpama sholat aja nggak dilanggar, aturan Allah dilanggar ya gimana di sini mau? Makanya Pak, maaf nih, sampai saya bela-belain Pak, karena Pak ya, saya bela-belain beli gelang ini dua. Nah, cuman yang ada tidak punya saya, punya dia hilang. Ya. Nggak tahu yang kemana ini. Nah, itu gelang zaman dulu itu mah. Oh iya. Yang Dia punya awal-awal. hilang. Yang
nggak sadar juga. Kalau sekarang mah udah jarang pulang gitu. Udah ada. Gimana sekarang Bu perasaannya? Rasanya gimana? Suka kaget ada pada tengok. Relax, relax, tenang. Masih ada pasukan-pasukan yang nempel. Masih gimana ya, kayak Rasa was-was. Rasa takutnya udah nggak ada. ya ada sih tahu gitu. Nanti di rupiah aja Ibu. Misalnya di rupiah nanti diloskan biar muntah. Biar nanti kotoran-kotorannya keluar. Rupiah itu yang keluar lendirnya. Lalu biar lendirnya keluar, penyakitnya keluar. Jadi biar Kalau Pak Agung lagi naik pengobatan terapi ya ikut dah. Kalau ini Pak demi Allah. Nah, Langsung Kadang-kadang nggak kuat geletak. Nah, hah? Tahu. Ini orangnya yang kamu kenali, ya, beliaunya. suka sering. Jadi itu. No. Oh belum kenal ya, belum kenal. Ini nggak tahu siapa. Aduh, jauh, Tahu, jauh. tahu. Ya kan bisa Pak, aja Pak. Ini pengen banget Mas ya Allah. Oh suka nonton ibu di Sering, video. jujur Pak. Saya ngikutin terus. Rupiah, Pak, rupiah online ikut muntah. Banyak nggak muntahnya? Banyak, karena nggak tahan, geletak dia langsung. Bisa. Jatuh. Biasanya kan keluar sendawa dulu, gitu. Iya. Angin doang, Angin doang, sampai langsung. kuping terutama ya. Kepalanya. kalau kan apa ya, kalau dia lagi kambuh, tanya minta ini kalau saya nggak turutin dia lagi. Oh, Pusing. tapi ibu masih bisa nahan. Masih Dia bisa kebanyakan nahan. kepala ya, Beb. Untuk itu. Jadi begini-begini aja Pak. Coba buka. Buka, nggak apa-apa. Ya Di udah, sini nggak apa-apa. Enggak. Enggak selalu. Begini, terus yang kali pasang, saya kumpulin itu banyak. Ya enggak apa-apa. Aduh, ya Allah, Bu. Kamu kalau pengen botak nih, kalau Pak Jago sampai saya gituin Pak Ustaz. Jadi itu kalau misalkan lama-lama nggak dulu kita apa namanya netral, Ya, alhamdulillah. menguasai. Biar nanti kita bisa mengendalikan diri. Jangan sampai kita dikendalikan oleh mereka. Iya. Malas sholat kayak apa harus dilawan kita harus sholat. Yes. Kita Jangan kan nggak- ikutin. Kalian umur berapa sih? Iya. Oh, Pak? Iya, iya. Umur berapa? Mentok-mentok nyalan. Oh, ini 60. 60 dan 70 soalnya bonus ya. Bonus. Selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, kita masih bisa jalan ambil air wudhu. Saya selalu nyari. Saya nunggu ya Allah beri kesempatan. Selalu saya doa saya gitu. Jadi ya tiap malam. Soalnya ya hanya salawat aja yang saya kerjain. Salawat. Mau tidur kayak gini saya salawat sampai baru berhenti. Sebelum itu mulut juga berhenti salawat. Ya, Kalau masuk di dipaksa dalam nanti Muhammad. sholat jasadnya juga sholat. Kalau diikutin terus bahaya nanti dikuasai. Jadi harus dilawan, dengan diri Ya kita. Allah, kalau mau dikatakan yang lebar waktunya juga panjang. Saya juga demi Allah Pak ini sama ini. Bingung demi Allah. Saya bingung. Tanduknya nanti dicoba ditarik gitu. Bingung saya sama diri saya. Ya kan apa mimpinya didatengin Rasulullah, Mas. Intinya. Iya, ketemu Rasulullah. Kedua, satu, terus kedua orang mimpi Pak begini posisi Pak begini, begini berdoa begini, tapi bulan itu dulu Pak, bulan dulu dekat beliau, bilang begini, nah di belakang itu cakep putih, ada di putih itu kondisi malam aja terikat, jadi kayak itu gitu lagi sama orangnya begini posisi, itu setelah saya berpikir Rasulullah baru begitu, tapi biasanya kalau kita mimpi kan sekilas hilang Pak ya, nggak pernah bisa kerekam, itu nggak pernah hilang Pak, selalu Ingat terus di benak itu, di pikiran itu ingat terus. Maka saya dengan Ya itu kan isyarah, jadi siapa bisa kesini seperti demi itu. Allah saya nyari sampai saya dicap mati, sampai saya tadi cerita Pak Ustadz ya, umur saya dicap 35 hari Pak, saya tungguin berapa kali saya Pak, kamu bisa, saya bisa berdoa, saya bisa mati, saya udah mati orang, itu begitu mulu Pak, sampai kamu 5 hari mati, demi Allah pula Pak, tapi alhamdulillah Allah kasih. Makanya kan Kesempatan ini harus benar-benar dijalankan. Nanti oleh-oleh dari sini itu harus dijalankan benar-benar. Pertama, Karena ini untuk bapak dan semuanya sampai ke anaknya dan nggak selesai sampai ke istri dan sampai akhirat. Gitu. Oleh-oleh ini
Ya memang jujur Pak, hampir setiap hari tanya dia itu saya selalu ngikutin konten sini sama gaul. Nah, itu aja gue itu aja awalnya itu dari gaul dulu. Gue saya tanya aja, terus seperti ada kayak gimana Pak ya itu hampir seminggu sebulan gue ya. Pusing Pak, saya maunya kesini Pak. Padahal saya nggak punya uang, lagi nganggur sih Pak. Sampai saat ini saya punya uang cuma 50 juta. Terpaksa saya mau saya harus kesini. Saya numpang mobil berapa kali Pak, jalan nggak. Tapi Bapak tahu Sumberatakan Malang, Ustaz. Asal Sumberatakan Malang. Oh, Itu sampai jalan kaki Pak. sampai Numpang lagi mobil bak, numpang lagi. Ya itu kan isaro, masuknya isaro. Dan kalau namanya isaro itu nggak memandang itu kan kita istilahnya perwujudan manusia itu seperti apanya enggak. Dan kita diuji dengan kekurangan, diuji dengan berlebihan harta, itu termasuk sebenarnya ujian. Tapi kan orang tanpa menyadari, gitu kan. Dikasih ujian kekurangan itu masih bisa bertahan. Tapi diuji dengan berlebihan kadang nggak bisa, lalai. Saya kalau nggak punya keluarga Pak, saya udah mau buang diri di sini demi Allah. Kalau saya andai nggak punya istri, saya buang diri di sini benar. Sampai mati kalau perlu saya di sini. Kalau memang istilah saya nggak punya keluarga gitu ya. Jadi ya udahlah, saya mau ngadain diri di jalan ini. Tapi rupanya ceritanya. Ya harus istilahnya tanggung jawab ya. Iya. Itu syariat Sudah kan jalan. nanti ya, ya kasih amalia tata cara syariat ya. Nanti kalau memang perlu dimodifikasi untuk memberikan sebuah dari sungai ini dimodifikasi. Tapi ini yang intinya kan bapak tuh mengantar masnya karena apa namanya tertutupnya usaha. Ini udah yang kedua kali yang tertutup. Kemarin sekali sama sekali nggak ada yang beli, sekarang nggak ada yang beli lagi gitu kan. Nah ini apa yang menyebabkan tertutupnya lapak usahanya gitu kan? Apakah dulu pernah ada yang ditanam? Apakah dulu? Penasaran maksudnya apa ini gitu? Itu Apa iya. menurut orang bagaimana kalau di Indonesia sendiri gitu. Iya. Nanti Tahu ini, doang saya. berarti gini, kalau foto tempat usaha ada. Ya. Itu kan dari Pasir di bawah Pak. Tapi berbeda itu kan dulu. Iya, Sekarang orang sekarang gitu kan. Nah, sekarang yang terjadi sekarang. Orang Itu kan berbeda. Buat Ya kali itu kan Iya. kadang-kadang ada begitu Pak. Oh, Kan? iya, iya, iya. Ada bawa Dari mana gitu. Daripada usahanya ntar bawa aja bawa. Tapi bisa ditarik lewat ke masnya gitu kan, masnya yang menjaga ya, mas yang menjalankan. Intinya mas sebetulnya cuma nganterin ini nomor duluan. Ikut ya alhamdulillah malah dua ini kalian gitu. kalian Ya. Jadi satu visi juga kita harus lari ke diri kita sendiri. Untuk masalah yang lain, usaha tutup segala macam itu nomor 27. Paling istilahnya itu selingan iklan gitu loh. Ada kalanya manusia itu pasang sur masalah rezeki gitu. Tapi beda kalau makan seseorang manusia itu berbeda. Tapi intinya kita harus paling bijaksananya kita harus introspeksi diri biar hasilnya maksimal gitu. Kalau nanti masalah gaib segala macam mungkin mengetok. Tapi taman itu Pak, maaf saya potong ya. Taman tempat dijual itu memang daerahnya. Ini contohnya. Kalau masih disebut fotonya ada. Jadi anak ini dia berdua mau foto kecil-kecil kan. Itu ngikut, itu si kecil itu. Bertiga Pak di belakangnya ada pohon. Nah pohon, misalkan ini pohon, nah ini ada ranting kecil nih Pak nih. Ada daunnya. Iya. Begitu di foto cepret, ini yang ranting kecil ini nggak ada. Yang ada lingkaran hitam. Ditunjukin sama anaknya dia. Pak coba lihat kok ini Pak. Jadi mas kalau itu kan dimasukkan ke Mas Ardi yang menutup warungnya Mas ini, tapi ada yang ditarik dari dalam jasadnya yang menghalangi. Coba. Untuk gambarannya gitu. Memang Ya, coba Mas Tapi mediumisasi ini jangan sampai jadi patokan ya. Karena apa? Nanti kalau dipikir setelah mediumisasi kelar urusannya salah besar. Iya, nanti
nggak ada yang untuk sampean itu untuk berubah lebih baik lagi. Iya, nggak ada yang jadi patokan. Udah ada. Jadi ranahnya ke situ-situ aja, ke goib lagi, ke goib lagi. Dan kalau masalah pegawai itu seumur hidup nggak kelar. Memang iya. Harus ini harus apa tujuan arah tahu kita tahu dalam hal ini. Walaupun jinnya berkata benar, tapi kita tidak boleh percaya. Cuman kita sudah tahu kan, posisi di jalan sana ada lubang, minggir biar nggak kecebur. Tujuannya itu. Gambaran aja. Sudah. Ini